Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Presiden baru saja menyelesaikan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Selama berada di Manila, kegiatan Presiden selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Marcos Jr. adalah melakukan pertemuan singkat dengan Kadin, baik dari Indonesia maupun dari Filipina, kemudian kunjungan ke pabrik PT Mayora Indah Tbk, kemudian juga melakukan kunjungan ke pabrik pengolahan rumput laut, serta menerima kunjungan kehormatan Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan Filipina. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina dilakukan di Istana Malacañang. Kunjungan ini bertepatan dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Filipina. Bapak Presiden menyampaikan bahwa momentum 75 tahun ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Beberapa hasil penting dari pertemuan bilateral antara kedua presiden antara lain, pertama di bidang politik dan keamanan, Bapak Presiden dan Presiden Marcos Jr. sepakat untuk memperkuat kerjasama perbatasan termasuk melalui patroli bersama. Dalam hal ini, Presiden menyampaikan pentingnya mendorong percepatan revisi Border Crossing Agreement untuk mengatasi dinamika tantangan dan perubahan struktur. Kemudian mendorong penyelesaian batas landas kontinen antara kedua negara serta penguatan kerjasama pertahanan termasuk pengadaan alutsista. Hal yang kedua di bidang ekonomi. Filipina adalah mitra penting ekonomi bagi Indonesia, khususnya di perdagangan. Selama 5 tahun terakhir, volume perdagangan kita terus meningkat, bahkan naik lebih dari 16% pada tahun 2022. Dan kalau kita lihat dari angka perdagangan bilateral, jumlahnya sudah melampaui lebih dari 10 miliar US dollar dengan surplus berada di pihak Indonesia. Di dalam pertemuan, Bapak Presiden dan Presiden Marcos Jr. membahas isu perdagangan ini dan sepakat untuk terus saling membuka akses pasar baik untuk komoditas Filipina ke Indonesia maupun sebaliknya. Secara khusus, Presiden mengharapkan dukungan Filipina untuk meninjau kembali special safeguard measures terhadap produk kopi Indonesia sehingga kebijakan tersebut dapat segera dicabut. Selain itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Filipina pada BUMN Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur penting di Filipina serta mendorong percepatan groundbreaking North-South Commuter Railway Project. Isu ketiga yang dibahas oleh Bapak Presiden adalah terkait dengan isu-isu kawasan. Bapak Presiden menyampaikan pentingnya penguatan kesatuan dan sentralitas ASEAN yang bukan hanya sekedar jargon. Beliau juga menegaskan ASEAN harus tetap berpegang pada prinsip hukum internasional dan menjadi positive force untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai hasil atau deliverable dari kunjungan dan pertemuan bilateral dengan Presiden Marcos Jr. telah ditandatangani MOU di bidang energi antara pemerintah kedua negara. MOU ini akan mempromosikan pengaturan jangka panjang untuk komoditas energi antara pemasok Indonesia dan pengguna Filipina serta mendorong diskusi sektor usaha. Setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina, kegiatan Bapak Presiden seperti yang tadi saya sampaikan, melakukan pertemuan singkat dengan Kadin Indonesia dan Filipina dan juga melanjutkan kunjungan ke pabrik PT Mayora Indah Tbk dan juga kunjungan ke pabrik pengolahan rumput laut W Hydrocolloids di kawasan industri Carmona. Rekan-rekan media yang saya hormati, kemarin 9 Januari, jadi sehari sebelum pertemuan bilateral kedua presiden, saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo, dalam format Joint Commission on Bilateral Cooperation atau GCBC. GCBC yang sekarang adalah GCBC yang ke-7, GCBC sebelumnya atau yang ke-6 dilakukan 2014 di Jakarta. Pertemuan GCBC ini juga dilakukan dalam rangka persiapan kunjungan Presiden ke Manila, baik dari segi substansi maupun teknis. Di dalam pertemuan GCBC, saya antara lain menggarisbawahi beberapa hal.
Di bidang perdagangan, saya dan Menlu Manalo menyambut baik pertumbuhan perdagangan bilateral selama 5 tahun terakhir meskipun krisis global terjadi. Dan kita sepakat juga untuk lebih memperkuat perdagangan bilateral dan berkomitmen untuk terus mengeksplorasi peluang perdagangan baru. Di bidang investasi, kami menyambut antusiasme investor dari kedua negara untuk memperkuat investasi. Saya sampaikan juga mengenai kunjungan Kadin Indonesia yang saat ini tengah berkunjung juga ke Manila. Saya juga mengangkat isu TPPO di kawasan. Menlu Manalo menyambut baik penguatan kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam melawan kejahatan lintas batas. Saya sampaikan apresiasi kepada Filipina atas bantuan dalam repatriasi 246 korban perdagangan manusia tahun lalu dan pengembalian 73 burung liar ke habitat alaminya di Indonesia. Saya juga menghargai upaya bersama Filipina dan UNHCR untuk mendaftarkan dan mengkonfirmasi orang berketurunan Indonesia di Mindanao, dan kami berharap mendapatkan dukungan lebih lanjut untuk pendaftaran gelombang kedua. Rekan-rekan media yang saya hormati, di pembahasan isu regional dan global dalam GCBC antara kedua Menteri Luar Negeri, kami membahas antara lain situasi di Myanmar, pengungsi Rohingya, Laut Cina Selatan, serta isu Palestina. Indonesia dan Filipina memiliki keprihatinan yang sama terhadap situasi di Myanmar, dan kita terus mendorong implementasi konsensus 5 poin untuk mengembalikan perdamaian dan demokrasi di Myanmar. Kami juga tegaskan dukungan bersama bagi Laos sebagai ketua ASEAN untuk memfasilitasi lebih banyak dialog dan bantuan kemanusiaan. Akibat krisis di Myanmar, kita telah menyaksikan lonjakan pengungsi Rohingya ke kawasan, termasuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama regional yang lebih kuat diperlukan untuk mengatasi isu ini, termasuk akar penyebabnya. Terkait Laut Cina Selatan, Indonesia siap bekerja sama dengan semua negara ASEAN termasuk Filipina untuk menyelesaikan COC sesegera mungkin. Kami juga menyambut baik Statement on Maintaining and Promoting Stability in the Maritime Sphere in Southeast Asia yang dikeluarkan para Menteri Luar Negeri ASEAN pada 30 Desember 2023 yang lalu. Dan ini merupakan langkah penting untuk memastikan Laut Cina Selatan tetap menjadi laut perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran. Kami sangat prihatin dan khawatir dengan krisis di Palestina, dan ini kita bahas di dalam pertemuan GCBC, khususnya mencermati situasi di Gaza saat ini. Apa yang terjadi di Gaza sangat mengkhawatirkan karena kita melihat korban terus berjatuhan dan per saat ini telah menewaskan lebih dari 23.000 orang. Mayoritas diantaranya adalah perempuan dan anak-anak, dan berisiko menjadi konflik yang lebih luas di kawasan. Saya tegaskan kekejaman Israel harus dihentikan. Posisi Indonesia jelas dan konsisten untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Terakhir, saya sampaikan Indonesia siap menjadi tuan rumah pertemuan GCBC ke-8. Rekan-rekan, demikian yang dapat saya sampaikan. Besok siang, Presiden dan delegasi terbatas akan melanjutkan perjalanan ke Hanoi, Vietnam, untuk melakukan kunjungan ke negaraan. Terima kasih.